Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel saya, di mana kali ini saya akan coba untuk membuat sebuah video tutorial sederhana, dan kita akan bahas beberapa function atau fungsi atau rumus yang dikenal dengan rumus di MS Office Excel. Kita akan bahas di video kali ini ada 4 rumus. Yang pertama ada string, lalu ada if, lalu selanjutnya ada lookup dan VLOOKUP ya. Oke, kita akan saya coba share screen untuk contoh sederhana. Kita mulai dari fungsi string. Baik, saya akan coba dari fungsi string. Saya akan besarkan dulu, di mana fungsi string ini yang kita ketahui adalah sebuah rumus pada Excel difungsikan untuk menentukan jumlah karakter dari sebuah sel, ya, dari sebuah sel, di mana di dalam sel itu ada jumlah karakter yang akan kita ambil. Dalam hal ini fungsi string kita akan melihat dari tiga bagian, ya, tiga bagian dari left, right, dengan middle. Oke, secara sederhana akan saya buatkan data, lalu ini kita lihat dari sisi sebelah kiri atau left, lalu dari sisi sebelah kanan, lalu dari sisi tengah. Ya, jadi ini salah satu fungsi string, ada left, ada right, dan ada middle. Jadi ketika saya punya data, ambil contoh, saya punya data Palembang, di mana karakter, ya, 9 karakter. Oke, saya besarkan dulu. Palembang ini berisi 9 karakter, ada P, A, L, E, M, B, A, N, G, ya. Saya ambil lagi salah satunya, mungkin kata kalimatnya adalah keperawatan misalnya, ya. Lalu di bawahnya ada ampera. Oke, kita ambil contoh 3 dulu. Jadi perlu diketahui bahwa di dalam apapun isi di dalam sebuah sel itu terhitung menjadi sebuah karakter. Oke, kita lihat untuk fungsi string yang pertama adalah fungsi string length. Jadi kita kembali lagi, apa itu fungsi string? Adalah salah satu rumus dari Excel, MS Office Excel. Fungsi stringnya untuk menentukan jumlah dari karakter dilihat dari sisi sebelah kiri dari sel tersebut. Jadi ketika kita berbicara, lihat ada sisi kiri, tengah, dan kanan. Oke. Jadi saya ambil contoh lab, misalnya lab 3, ya, lab 3. Nah, bagaimana kita menentukan untuk sisi sebelah kiri sebanyak 3 karakter dari data kita di G5 ini, ya, di G5 ini. Jadi kalau kita ambil lab 3, berarti akan muncul nantinya adalah karakter P, A, dan L. Kenapa karakter P, A, dan L? Ya, karena dari satu dari sisi sebelah kiri, lalu yang kedua sebanyak 3 karakter. Karakter pertama P, harus muncul di sini adalah P, A, dan L. Rumusnya seperti apa? Jadi ini adalah rumus yang sangat sederhana dari fungsi string, ya, sama dengan, lalu tentukan dari sisi sebelah kiri, ya, karena soalnya dari sisi sebelah kiri. Nah, ini yang mungkin kalau yang selama ini teman-teman tahu, bahwa rumus dari Excel bisa kita lihat ketika kita mengetik. Kita bisa lihat teks kecil di bawahnya, ya, lab
teks, koma atau titik koma itu tergantung dari komputer atau PC yang teman-teman pergunakan ya. Jadi kalau PC atau laptop, teman-teman pergunakan adalah titik koma, maka pergunakan titik koma, jangan pergunakan koma ya. Let text lalu 6 cat ya. Kalau kita menghafalkan atau takutnya kita tidak bisa mengkrip rumusnya ya. Jadi saya menyarankan bagaimana kita membuat sebuah rumus dari case seperti ini menggunakan bahasa kita saja sendiri ya. Sangat sederhana. Jadi sama dengan lihat dari sisi sebelah kiri ya. Lalu kita tentukan sel mana G5, berarti kita klik G5-nya, lalu ya, dia akan berubah seperti ini ya, artinya rumusnya bisa dilanjut ya. Tadinya hitamnya ada di sini lalu berubah menjadi hitamnya di sini. Lalu soalnya left 3, berarti kita tinggal ketikkan angka 3 di sini ya. Oke. Jadi kalau kita enter, maka yang muncul adalah PAL. Nah, karena dia satu rumus, 3 data kita menjadi satu rumus ya, left semua, left 3 semua, maka bisa kita tarik dengan meletakkan kursor seperti ini. Kita letakkan seperti ini, klik lalu tahan ke bawah. Nah, maka data-data, 3 data yang kita punya itu langsung tercopy rumus dan hasilnya sama left menuju ke right ya. Oke, kalau misalnya kita ambil contoh rumus right ada 4 karakter ya, 4 karakter berarti dari 4 karakter ini dari data yang ini ya, saya berikan tanda merah saja ya. Oke, dari data yang Palembang ini akan kita masukkan di sini, hasilnya di sini adalah 4 karakter dari sisi sebelah kanan. Oke, berarti yang harus muncul adalah B, A, N, G. Oke, pertanyaan sederhana, kenapa tidak yang muncul adalah G, N, A, B? Ya, karena kalau kita lihat dari sisi sebelah kanan seharusnya G duluan dong yang muncul. Ya, tapi hasilnya nanti B, A, N, G. Kenapa demikian? Karena mengacu pada walaupun kita ambil karakternya dari sebelah kanan, tetap yang akan terbaca dari sisi sebelah kiri dulu. Ya, makanya yang muncul sebenarnya sama dengan fungsi lihat dari sisi sebelah kanan. Ya, dilihat dari sisi sebelah kanan. Lalu kita tentukan sel yang kita olah. Ya, saya lebih senang menyebutnya dengan sel yang diolah atau apapun sebutannya. Ya, kita lihat G5. Lalu koma atau titik koma, ketikan angka 4 di situ karena rumusnya, soalnya adalah 4 ya. Oke, kita enter, maka hasilnya seperti ini. Sama dengan halnya left tadi, karena satu rumus ke bawah kita bisa tarik semuanya. Oke. Nah, sekarang yang middle. Ya. Jadi yang middle saya besarkan sedikit. Oke, right, left dan right. Tapi di sini yang membedakan adalah ada 2 angka, ada 2 digit di di middle ya. Saya ambil contoh ada soal misalnya 3,3 misalnya. Oke. Nah, kalau di left dengan right, angka ini ya, angka ini adalah jumlah karakternya. Oke. Saya ulang. Kalau left adalah left dengan right, angka di dalamnya ini adalah jumlah karakter. Untuk middle, jumlah karakternya adalah digit kedua atau digit terakhir. Lalu digit yang awal, digit pertama ini disebut dengan start karakter.
Oke, itu yang menjadi pembedanya antara left, right dengan middle, ya. Artinya left dengan right hanya terdapat jumlah karakter, tapi kalau middle dia punya start karakter terdahulu, lalu jumlah karakternya berapa. Kalau ada soal seperti ini, maka yang muncul seharusnya L, E, dan M. Mengapa demikian? Kalau kita lihat, ya, middle 3,3 berarti start karakter A, lalu karakter ketiga L. Oke, lalu jumlah karakternya sebanyak 3, berarti L masuk, lalu E dan M. Makanya yang muncul seharusnya L, E, M. Apakah benar? Oke, kita buktikan. Rumusnya sama dengan mid, ya, middle, lalu kembali lagi mana sel yang akan menjadi acuan kita, ya. Lalu start karakter keberapa dan jumlah karakter berapa. Apakah benar jawabannya lem? Oke. Artinya jawaban kita benar. Kita bisa tarik. Nah, ini eh, apa namanya hasilnya. Nah, sekali lagi catatan di sini adalah left, right, middle, ya. Kalau left dengan right dia punya jumlah karakter, tapi kalau middle dia punya start karakter dulu, baru jumlah karakternya. Pertanyaannya apakah nanti di soal, misalnya di latihan-latihan atau soal, apakah left 3, right 4, middle 3,3 itu akan selalu diberikan? Tidak, ya. Contoh kecil kalau kita ambil di sinilah, ya. Kita ambil di sini dengan data yang sama, saya maunya munculnya ini, NG, ya, munculnya NG. Nah, artinya inilah jawabannya, tapi kita tidak tahu apakah itu left atau right atau middle, ya. Oke, mungkin teman-teman bisa bisa sambil jawab, ya. Kalau munculnya NG, maka rumusnya apa sih? Ya, rumusnya right berarti. Rumusnya right, right berapa? Oke, right 2 berarti, ya. Dia dari sini N dan G. Nah, mungkin seperti itu simulasinya, ya. Jadi artinya soal tidak akan selalu diberikan apakah dia lab 2, lab 3, lab 4, segala macamnya. Right juga boleh demikian, apalagi middle demikian. Artinya kita pelajari dulu soalnya mau seperti apa, ya. Apakah dia lab 2, lab 3, kita lihat dulu dari soalnya, ya. Oke, jadi angka-angka ini tidak tidak tetap atau tidak konstan dan bisa berubah-ubah. Oke, mungkin bisa dipahami sampai situ, ya. Sangat sederhana fungsi stringnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus yang kedua atau fungsi yang kedua adalah if. Ya, saya besarkan dulu. Oke, fungsi if. Oke, baik. Jika kita dihadapkan dengan fungsi if, ya kalau di bahasa Indonesia kan adalah jika, ya. Ya, umpama jika. Artinya kita diberikan opsi lebih dari satu pilihan, ya, satu kesempatan lah. Tapi kalau di rumus saya lebih senang di if, saya lebih senang menyebutnya kondisi, ya. Contoh, saya punya kode di sini.
Lalu saya punya keterangan, ya saya singkat saja menjadi keterangan, ya. Oke, lalu di sini ada tabel bantunya, ya. Saya anggaplah ini menjadi tabel bantu. Lalu ada A, ada B, dan ada C. Di mana A kita ambil contoh, A ini menjelaskan bahwa dia dokter, bidan, oke. C adalah perawat. Oke, ini tabel bantu kita ya. Artinya untuk tabel bantu ini yang akan menjawab soal, ya, yang akan menjawab soal. Ketika kodenya, oke sebentar saya rapikan dulu. Ketika kodenya nantinya A, ya, maka yang harus tercetak di sini, ya, yang harus tampil di sini berarti harusnya dokter. Oke, ketika ini kita ganti menjadi C, maka ini yang akan tampil di keterangan adalah perawat. Oke, bagaimana caranya? Nah, lihat bahwa teman-teman ketika untuk menjawab soal, oh dia berarti dari tabel sederhana ini terus kita jawab untuk mengisi keterangan ini. Artinya positif dia menggunakan if. Ya, kenapa demikian? Karena kita diberikan lebih dari satu pilihan. Ya, kita lebih dari satu choice yang harus kita berikan ke sini untuk keterangan. Ya, berarti kalau dia lebih dari satu pilihan, ya artinya positif dia menggunakan fungsi atau rumus if. Ya, nah kita lihat kan ada A, kalau tidak A berarti C, kalau tidak C berarti B. Berarti tiga kondisi ini yang akan menjawab ini. Ya, saya lebih senang mengargumenkan ini adalah kondisi ya, tapi terserah teman-teman mau argumennya seperti apa ya. Jadi ini tiga kondisi yang akan kita jawab untuk mengisi dari keterangan di sini. Oke, rumusnya seperti apa? Oke, kita lagi-lagi kita mulai dengan sama dengan ya, if. Oke, nah ini yang menjadi apa ya, menjadi pemikiran kita untuk menghafal rumus. Karena ketika kita menghafal rumus, maka kita akan sangat kesulitan untuk meng-create baru rumus. Ya, kalau kita ada case baru misalnya, kita akan sangat kesulitan karena kita terpaku dengan hafalan tadi. Jadi saya menganjurkan bahwa rumus tidak boleh dihafal, tapi bagaimana kita meng-create rumus, membuat sebuah rumus dengan melihat melihat kasusnya seperti apa, maunya soal itu seperti apa, ya. Oke, terus yang selanjutnya adalah jika kita menghafal atau melihat rumus dengan bahasa komputer, ya bahasa Excel-nya, maka dia akan seperti ini. Jadi if logical test value of value if false. Ini akan sangat menyulitkan kita untuk belajar ya. Kalau misalnya kita menghafal seperti ini. Ya, jadi saya menyarankan kita pergunakan bahasa kita saja. Bahasa sangat sederhana ya. Mau bahasa daerah kayak mau bahasa Indonesia kayak terserah. Yang penting kita bisa meng-create rumusnya secara cepat dan benar. Ya, jadi kalau bahasa saya seperti ini. Sama dengan jika lihat kita ya artinya G12. Jadi nanti kalau teman-teman di G11 jangan ikutin saya G12 ya, tidak akan keluar. Jadi tergantung dari tabel teman-teman posisinya di sel mana ya. Makanya tidak boleh dihafal ya, karena sel yang
kita olah, sel yang menjadi pedoman kita tidak akan sama. Ya. Oke, jadi sama dengan jika sel yang kita olah, oke, bernilai, ya, bernilai kalau saya bilang itu ya bernilai tanda kutip A, oke, apa A itu? Ya, kita lihat dari mana A itu? Lihat dari tabel bantunya atau dari keterangan ya. Mungkin ada yang bilangnya keterangan, ada yang bilangnya tabel bantu atau panduan atau apalah itu. Yang penting ini akan menjadi patokan kita untuk dokter. Oke, nah saya jelaskan dulu di sini. Apakah sudah selesai rumus kita? Belum. Kenapa belum? Karena kita baru menjelaskan A-nya dulu. Kita belum menjelaskan B dan C. Ya, oke. Jadi sama dengan jika lihat sel mana yang menjadi panduan kita, lalu apa isi sel itu, lalu apa keterangan dari kode tersebut. Ya, jadi sangat sederhana kalau kita komputer seperti ini. Ya rumusnya. Oke, saya jelaskan di sini. Sebelum A itu ada tanda kutip 21 kali, bukan tanda kutip 12 kali ya. Jadi itu adalah tanda kutip 21 kali yang mengapit huruf A. Jadi bukan tanda kutip 1-2 kali tapi tanda kutip 21 kali. Oke. Lalu yang dokternya ini lupa dikutip. Nah, kenapa harus dikutip? Karena ini bukan numbering, bukan angka tanda kutip ya. Kalau mau kalau isinya angka boleh tidak diberikan tanda kutip. Ya, oke. Baik, saya lanjutkan. Kita jelaskan ini baru kita baru menjelaskan kondisi A. Ya, baru kita jelaskan kondisi A. Kita lanjut dengan menjelaskan kondisi B. Jika sel G12, saya ketik karena tidak bisa saya klik di sini, tertutup rumus. Ya. Kembali lagi, jika G12 bernilai B, maka kita tulis hasilnya B dan. Oke, kondisi pertama komplit rumusnya, kondisi kedua juga komplit rumusnya, lalu kondisi ketiga, karena kita tidak punya pilihan lagi antara A dan B, cukup tuliskan hasilnya saja. Oke, ada pertanyaan, apakah boleh kita menuliskan kembali rumusnya secara lengkap untuk kondisi terakhir? Silakan saja. Tapi satu akan memakan. Jadi jika kita punya 3 kondisi, 2 kondisi yang harus dijabarkan lengkap, ya dijabarkan lengkap seperti ini. Kondisi terakhir tidak usah dijabarkan. Lalu bagaimana jika soalnya ada 12 kondisi? Berarti 11 kondisi harus kita jabarkan lengkap. Nah, bagi teman-teman lihat, jika kita menghafal rumus, ya, bagaimana kalau kita menghafal rumus akan sangat kesulitan. 3 kondisi saja panjangnya sudah begini. Bagaimana dengan lebih dari 3 kondisi? 7, 8, 12, dan sebagainya. Ya, akan sangat kesulitan. Oleh karena itu, saya tidak menganjurkan untuk menghafal rumus, tapi bagaimana kita berusaha untuk mengkrit rumus dari soal. Jadi kita menelaah dulu maunya soal itu seperti apa. Lalu yang terakhir, bagaimana dengan tutup kurungnya? Tutup kurungnya ya, berapa kali kita buka kurung, disitulah kita harus tutup kurung. Boleh lebih, ya, ya tidak boleh kurang. Oke, kalau ini kita okekan saja. Karena pertanyaannya adalah, do you want to ask? Apakah benar C itu adalah perawat? Kalau kita masih ragu, ya kita tes lagi. Dia berubah menjadi dokter. Lalu kita tes lagi dengan B.
maka dia berubah menjadi bidan. Nah, itu ya. Contoh yang sangat sederhana adalah fungsi if-nya. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, bagaimana kita mengkolaborasikan, mengcombine-kan dua rumus ini menjadi satu rumus. Ya, rumusnya sendiri-sendiri, sekarang combine-kan dua rumus ini menjadi satu rumus. Ada contoh, kembali saya tulis tabelnya. Ya, oke. Lalu tabel bantunya saya kopikan saja yang di sini. Tabel bantunya kita rubah menjadi contoh A1, lalu A2, lalu A3. Oke. Berarti di sini ada A3. Oke, saya ini biar enak ya. Oke. Nah, saya tarik. Nah, maka dia akan seperti itu. Saya insert lagi biar ada jeda di sini. Oke. Nah, kita kolaborasi if dan string. Itu seperti ini. Nah, ya. Artinya kalau dia berdiri sendiri kodenya ya, itu bisa dipastikan bahwa itu adalah if. Ya, karena dia lebih dari satu kondisi dan dia berdiri sendiri. Lalu bagaimana dengan rumus dengan soal kedua, soal tabel di bawah ini ya? Saya punya tabel bantu yang berisi A1 adalah dokter, A2 adalah bidan, A3 adalah perawat. Jadi ketika kodenya berisi A3, maka di sini harusnya perawat, A2 adalah bidan, A1 adalah dokter. Bagaimana rumusnya? Kita lihat. Satu, ya, cara menjawabnya, kita telaah dulu bahwa satu, kita diberikan tiga kondisi. Kunci jawaban kita dengan if. Karena kita memiliki lebih dari satu kondisi. Oke, berarti kunci jawaban kita dengan if. Lalu yang selanjutnya, langkah selanjutnya, kita lihat bahwa A itu ternyata ada embel-embelnya lah di belakangnya, ya. Ada embel-embelnya ternyata, oh, A itu ada angka 3, lalu ada angka 2, ya, ada angka 1 di situ, ya. Atau lebih gampangnya, saya biar kelihatan ya perbedaannya, saya kasih seperti ini deh. X strip Y, ya. Di sini juga sama, X strip Y. Lalu di sini juga sama, saya tambah T. Saya ambil satu contohnya. Oke, saya ganti di sini menjadi A3 boleh, tidak diganti juga tidak masalah. Nanti kita tes sama-sama rumusnya. Nah, ada A3, ada A1, A2. Kita lihat bahwa posisi A3, A1, atau A2 itu letaknya di sisi sebelah mana. Kiri berarti ya, kunci jawaban kita berarti menggunakan left. Nah, sesuai dengan yang sebelumnya, bahwa left dengan right hanya punya satu digit, ya, satu digit. Apa sih satu digit itu? Satu digit itu artinya jumlah karakter.
Oke, nah pertanyaannya adalah lab berapa untuk menjawab soal ini? Oke, lab 2 berarti. Dari mana 2? Karakter A dan 1, karakter A dan 2, karakter A dan 3. Hanya 2 karakter. Berarti kombinasi if dengan fungsi string left. Ya, bagaimana kita membuat? Oke, sel yang kita olah atau sel yang menjadi domain kita, yaitu G19 kalau di saya. Lalu, mohon maaf, sebelumnya, karena ini langsung fungsi string ya. Oke, sama dengan jika dilihat dari sisi sebelah kiri, sel yang kita olah, maksudnya tadi, jumlah karakternya, oke, bernilai atau sama dengan lagi A. Lalu, apa itu A1? Yaitu dokter. Oke, ya. Nah, sama dengan jika dilihat dari sisi sebelah kiri, sel yang kita olah, oke, berapa jumlah karakternya, apa yang menjadi pedoman kita, A1, dalam hal ini A1, lalu apa sih A1 itu? Adalah jawabannya dokter. Nah, ini fungsi lengkap yang sudah kita jabarkan. Dari sini ke sini, ya, itu adalah fungsi if atau fungsi logika. Oke, dari left sampai dengan 2 ini, itu fungsi string. Jadi kita mengcombine-kan dua fungsi, dua rumus. Oke, bisa diterima ya. Lanjut, kita sisi sebelah kiri sebanyak 2 karakter tadi. A2, apa A2 tadi? Oke, bidan. Untuk kondisi terakhir, langsung kita jabarkan perawat. Ya, nah, lebih kurang hampir sama dengan fungsi if tadi, tapi hanya saja ada penambahan fungsi stringnya di sini. Oke, ya, bisa dipahami mungkin lah sampai sini. Saya enter. Oke. A3 apakah benar perawat? Bagaimana cara kita mengetes rumusnya? Kita tinggal rubah saja 3. Kalau dia menjadi 1, seharusnya berubah menjadi dokter ketika kita enter. Oke, lalu mungkin sekali lagi deh kita tes menjadi 2. Oke, sekarang kita tinggal tarik karena rumusnya sama. Oke, clear. Artinya fungsi string, if, dan combine atau kombinasi antara if dan string. Ya, mungkin bisa dipelajari untuk ketiga fungsi ini. Ya, 2 fungsi ini dan 1 kombinasi. Oke, selanjutnya ya saya akan kasih contoh. Oke, baik. Kalau tadi kita sudah bahas tentang string, fungsi string, lalu fungsi if, dan fungsi find antara if dengan untuk bahas mengenai fungsi lookup dengan fungsi VLOOKUP. Ya, kalau kita lihat bahwa lookup penjelasannya adalah bagaimana menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun dalam format mendatar atau horizontal. Untuk VLOOKUP
ya menampilkan tabel ya secara tegak atau vertikal. Jadi perbedaannya adalah dari tabel bantu. Oke. Nah, fungsi if tadi yang sebelumnya, apa perbedaan yang paling menonjol adalah kalau fungsi if tabel bantunya tidak masuk rumus ya. Jadi di fungsi if tabel bantunya hanya sekedar penjelasan saja untuk mengisi dari soal. Tapi kalau di halukap dengan VLOOKUP, tabel bantunya akan kita masukkan dalam rumus. Ya, nanti akan saya. Baik. Sekarang kita coba ya admin yang akan menjawab dengan halukap ya. Sel yang menjadi pedoman kita atau patokan kita adalah C7, lalu koma atau titik koma. Nah, di rumah adalah F7 dengan I8. Untuk halukap dengan VLOOKUP, kita harus blok tabel bantunya. Oke, kursornya tetap di terakhir ya, posisi setelah kita ngeblok. Lalu tekan F4 di keyboard, lihat perubahannya, maka tanda dolar akan menutup F dan I. F7, I8 artinya keseluruhan dari tabel bantu. Apa fungsi tanda dolar ini? Tanda dolar ini untuk mengunci ya F7 dengan I8 ini supaya ketika kita tarik nanti untuk mengcopy paste ke bawah, dia tidak akan berubah menjadi F8 I9, F9 I10, tidak. Tapi dia tetap menjadi F7 sampai dengan I8 karena tabel bantunya tidak akan berubah. Oke, ya. Nah, dua di sini ya, ini tidak tetap apa kalau dia fungsinya halukap, maka tentukan kolom keberapa untuk mengisi dari soal. Kalau ini berarti kolom kedua ya. Kalau dia kolom ketiga berarti kolom ketiga ya. Oke, jadi artinya yang mana yang harus kita blok nanti tergantung dari soal. Berapa angka di belakang ini juga nanti lihat lagi soalnya. Jadi kalau kita enter dokter ya, kalau kita tarik sampai ke bawah, oke ya, dia tidak akan berubah. F7 I8, F7 I8, F7 I8. Nah, pertanyaan kapan kita menentukan dia halukap dan VLOOKUP? Ya, satu, lihat tabel bantunya, apakah dia berbentuk horizontal atau dia berbentuk vertikal. Baru kita bisa menentukan dia VLOOKUP atau halukap. Oke, lalu yang kedua, kalau kita sudah dapat, misalnya ini tabel bantunya berbentuk horizontal, berarti halukap. Ya, setelah kita menentukan dia halukap, lalu berarti kita harus menentukan kolom keberapa untuk mengisi soal ini. Perbedaan